Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Fadli Sandi. Saya dari kelas Mekatronika C pagi semester 6 dengan NIM 42122011085. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan desain mekanikal yang sudah saya buat dari PBL semester 6 ini dengan judul Deteksi Jatuh pada Manusia Berbasis Threshold. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas asesmen akhir semester dari mata kuliah desain sistem mekatronika. Diberikan soal yaitu buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik jika tidak ada desain distribusi pada PBL Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. Format awal video yaitu nama, name, kelas, judul desain, kemudian isi utamanya yaitu jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut, jelaskan berdasarkan teoritis bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lainnya atau tidak boleh sama. Selanjutnya video diupload di YouTube secara publik dan diupload di Learning, hanya link YouTube-nya saja. Jadi sebelum saya masuk pada proses desain mekanikalnya, tahapan awal yang saya dan tim lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan, mulai dari menganalisa masalah dan juga mengidentifikasi kebutuhan dari pengguna. Kemudian dari proses ini yang kami dapatkan adalah sistem ini digunakan untuk memantau gerakan berbasis sensor MPU 6050. Kemudian dari proses identifikasi kebutuhan ini kami mendapatkan hal-hal yang diperlukan seperti komunikasi, kemudian daya portable untuk device atau alat ini, kemudian proteksi juga, dan juga fleksibilitas pemasangan. Nah, dari identifikasi ini juga maka kami sepakat yaitu alat ini berbentuk seperti air purify waktu zaman COVID. Jadi alat ini bisa digunakan atau dipakai dalam bentuk sebuah kalung gitu. Jadi alat itu kotak, kemudian untuk penggunaannya di kalung. Jadi nanti bentuk kotak itu dan bisa dipasang. Jadi dia hampir menempel pada tubuh kita. Kemudian teori yang mendasari tahapan ini kami ambil dari teori design thinking yang dipopulerkan oleh Tim Brown dari IDEO, di mana menurut Tim Brown dan David Kelly, design thinking menggabungkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna, potensi teknologi, dan kelayakan bisnis untuk menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat. Adapun 5 tahapan desain thinking menurut Tim Brown, yang pertama yaitu empathize atau berempati, kemudian define atau mendefinisikan, setelah itu ideate atau mencari ide, kemudian yang keempat yaitu prototype atau membuat prototype, lalu yang kelima yaitu testing atau menguji. Kemudian masuk kepada desain 3D atau desain fisik mekanikalnya, dimana dari tahapan awal yaitu mengidentifikasi kebutuhan, maka didapatkan desain yang dibuat harus dapat menahan semua komponen agar tidak bergerak, karena kita menggunakan sensor MPU 6050, maka pergerakan atau ketika komponen bergerak itu akan berpengaruh kepada program atau algoritma yang dibuat. Selain itu, dalam desain ini alat ini juga harus memiliki lubang yaitu sebagai port untuk charging baterai. Kemudian desainnya juga harus cukup ringkas dan juga aman dari gerakan atau gesekan. Yang terakhir yaitu bisa kami bersepakat itu desainnya itu bisa dibuka tutup tanpa menggunakan baut atau istilahnya snap fit.
Kemudian teori yang saya gunakan dalam proses desain 3D ini, desain mechanical ini, yaitu teori DFMA, atau design for manufacturing dan assembly. DFMA, design for manufacturing and assembly, di mana teori ini dikembangkan oleh Geoffrey Woodward dan juga Peter Delcourt di awal tahun 1980-an, kemudian diperluas lagi oleh Winston Knight, di mana mereka menciptakan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi desain produk berdasarkan berapa banyak bagian, bagaimana bagian itu dirakit, dan juga bagaimana diproduksi. Kemudian tujuan utama dari DFMA ini yaitu mengurangi jumlah komponen, menyederhanakan proses produksi, kemudian meminimalkan waktu perakitan, menurunkan biaya produksi, dan juga meningkatkan keandalan dan juga kualitas. Kemudian untuk software yang saya gunakan dalam proses mechanical ini yaitu SolidWorks, di mana SolidWorks sendiri terdapat fitur yang disebut dengan DFM Express, yaitu Design for Manufacturing Express. Jadi ketika kita sudah membuat desain suatu produk, kemudian kita bisa menganalisa hasil desain kita itu berdasarkan DFM-nya, yaitu Design for Manufacturing, dimana di situ nanti terdapat 10 skor. Nah, per 10 skor, kemudian kita analisa hasil desain kita didapatkan berapa. Misalnya dari 10 ketentuan, desain kita itu memenuhi berapa persyaratan gitu dari 10 itu, misalnya 6 dari 10 atau 5 dari 10. Kemudian dari hasil tersebut nanti kita analisa lagi apakah bisa dikembangkan ataukah sudah cukup gitu, atau ada teori lain yang menyatakan bahwa desain kita ini sudah layak untuk diproduksi. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan memulai menganalisa atau simulasi DFM Express SolidWorks dari desain yang sudah saya buat. Jadi ini adalah jadi ini adalah desain mechanical yang sudah saya buat, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat dulu dari tampak atasnya, yang pertama di sini adalah area atau tempat untuk baterai. Kemudian di bagian sini adalah tempat untuk TP406-nya untuk charging baterai, modul untuk charging baterai. Kemudian di atasnya adalah microcontroller, di mana kami menggunakan ESP32, dan ini adalah area untuk buzzernya atau peringatannya. Baik, jadi untuk fitur DFM Express dari SolidWorks ini terdapat di bagian tools, kemudian Express Product. Setelah itu kita melakukan DFM Express. Oke, setelah itu tinggal kita running saja. Untuk settingannya kita biarin default saja. Nah, dari hasil ini didapatkan 4 rules atau 4 peraturan yang gagal atau failed. Kemudian untuk rules pass atau aturan yang berhasil atau layak itu 6. Jadi 6/10 yaitu berhasil, kemudian 4 dari 10 ini gagal. Kalau kita lihat di sini, rules pertama yang gagal yaitu inaccessible feature, di mana fitur atau desain ini harus mudah dijangkau dari mesin.
di peraturan ini dikatakan feature harus mudah diakses atau dijangkau oleh mesin. Kemudian untuk rules gagal yang kedua yaitu di pocket atau slot. Oke, rules pertama yang gagal di sini yaitu inaccessible feature, di mana feature ini di peraturan ini dikatakan feature harus mudah diakses atau dijangkau oleh mesin. Kemudian untuk rules gagal yang kedua yaitu di pocket atau slot. Dimana desain yang saya buat itu terdapat fillet-filletnya ini. Nah, filletnya ini sulit dilakukan untuk mesin. Kemudian lubang dengan flat bottom atau ada lubang untuk baut itu yang belum saya ulir. Kemudian fillet on outside edge, yaitu ada fillet di tepi luar komponen yang dapat menyulitkan proses pencetakan injeksi plastik misalnya kita ingin menggunakannya, ataupun sulit untuk melakukan milling menggunakan mesin seperti itu. Kemudian 6 rules yang pas atau berhasil yaitu no dip atau diameter ratio, kemudian mill shaft internal corner, yaitu partial hole rule, kemudian hole entry atau exit surface, kemudian hole intersect cavity, dan juga standar hole size. Baik, itu tadi adalah bagian bawahnya. Kemudian kita juga akan melakukan DFM Express untuk bagian tutup kotaknya yang sudah saya desain. Nah, ini adalah desain dari tutup kotak yang sudah saya buat. Kita lihat, ini adalah tampaknya, tampak atas, tampak bawah, dan semua. Nah, kita juga akan melakukan evaluasi DFM Express-nya, desain performance factoring Express-nya. Caranya juga sama, di-evaluate, kemudian di bagian tools pilih Express Product, kemudian pilih DFM Express. Seperti sebelumnya, settingannya dibuat biasa saja, kemudian kita running ulang. Oke, ini adalah hasilnya. Saya dilihat hasilnya 2 rules violate atau gagal atau tidak memenuhi. Kemudian 8 dari 10 rules itu pas atau memenuhi atau berhasil, tidak ada kendala. Nah, kita lihat di sini terdapat 2 kendala, yaitu mill shaft internal corner. Kemudian kendala yang kedua yaitu fillet on outside edge. Sama seperti desain bagian bawahnya tadi, filletnya ini terlalu besar atau melebihi dari edge-nya, jadi mungkin ini masih bisa diperbaiki. Kemudian dengan skor 6/10 ini, apakah desain saya bisa dinyatakan layak atau bisa masuk proses produksi? Jika kita menggunakan mesin CNC ataupun injection molding, mungkin perlu diperhatikan kembali atau dikembangkan kembali desain yang sudah dibuat ini, karena
mungkin 6/10 itu masih cukup rendah, mungkin bisa mencapai dari 8/10 atau 9/10 atau 10/10, baru desain yang dibuat ini dinyatakan layak atau bisa memasuki proses produksi. Namun karena pada PBL ini proses yang kami gunakan untuk mencetak atau membuat desain ini yaitu 3D print, maka ada teori tambahan yang bisa mendukung desain ini layak untuk diproduksi. Teorinya yaitu DFAM, yaitu Design for Additive Manufacturing. Berbeda dengan DFM konvensional untuk subtractive manufacturing seperti CNC, DFM konvensional ini terbatas dari alatnya. Untuk DFM konvensional itu material dikurangi sehingga terbatas oleh alat potong seperti bor dan juga end mill. Kemudian ada keterbatasan juga dari toolsnya. Ada kondisi tools atau bor itu sulit untuk menjangkau area-area tertentu. Kemudian untuk DFAM yaitu Design for Additive Manufacturing, yaitu untuk 3D printing. Perbedaannya adalah jika DFM konvensional tadi material yang ingin kita buat itu dikurangi, untuk DFAM ini atau 3D print ini yaitu material dicetak dengan cara berlapis-lapis sehingga tidak dibatasi oleh alat potong yang sulit menjangkau area tertentu ataupun keterbatasan tools yang lainnya. Artinya beberapa rules file yang dihasilkan dari DFM konvensional biasa tidak menjadi masalah saat proses 3D printing. Kemudian beberapa teori yang saya dapatkan seperti Design for Additive Manufacturing yang ditulis oleh Gibson, Rosen dan juga Stacker pada tahun 2015, mereka menyatakan desain dengan overhang, deep cavity, dan fitur kompleks tetap dapat diproduksi secara efisien melalui additive manufacturing selama memenuhi batasan mesin dan juga material yang digunakan. Selain itu, Laverne et al. Dalam papernya yang berjudul Design for Additive Manufacturing Framework and Guideline juga menyatakan bahwa kesalahan DFM tradisional atau konvensional tidak sepenuhnya relevan untuk proses cetak lapis demi lapis atau 3D printing. Evaluasi hasilnya harus berdasarkan faktor overhang dan juga keperluan support. Maka kesimpulannya, rules yang gagal pada DFM konvensional tidak berlaku untuk proses 3D printing. Kemudian hasil desain yang sudah saya buat juga tidak memiliki overhang yang ekstrim, yaitu lebih dari 45 derajat yang sulit atau susah untuk disupport. Kemudian yang terakhir yaitu komponen seperti snip pad dan juga kompartemen internal sangat cocok atau mudah dibuat untuk 3D printing, sehingga desain yang saya buat ini bisa dinyatakan layak atau bisa untuk masuk proses tahapan produksi. Kemudian ada pun kendala-kendala yang saya alami selama proses PBL ini. Untuk selama proses desainnya mungkin tidak terlalu banyak kendala. Mungkin kendala mulai terjadi ketika masuk proses tahapan produksinya atau pembuatan dari desain yang sudah saya buat, terutama dari kesusahan
seperti untuk mengakses alat 3D printingnya kita harus menunggu dulu, kemudian eh, setelah setelah dapat akses alat 3D printingnya sudah di convert atau di subtract, kemudian mau dicetak, terdapat kendala seperti alatnya itu kadang error, kemudian hasilnya juga tidak rapi dari hasil 3D printingnya. Maka beberapa kali kami ulang cetak 3D-nya, kemudian setelah didapatkan hasil terbaik baru barang tersebut bisa kami gunakan. Kendalanya itu terjadi pertama dari mesin 3D printingnya, kedua dari jenis filamennya juga mungkin, sehingga hasil yang didapatkan dari 3D printing itu kurang rapi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.